Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi 1.1a.8 pada modul 1.1. Saya Lintang Kusuma MPD, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Adapun fasilitator yang mendampingi saya adalah Ibu Endang Sriwuryani, MPD, dan pengajar praktik yang membimbing saya adalah Bapak Setianto, SPD. Bapak dan Ibu guru hebat, dalam membahas topik kita kali ini, saya mengacu pada 3 pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Namun, sebelumnya, mari kita tinjau kembali tugas personal kerangka pembelajaran yang telah dikembangkan sesuai dengan alur merdeka pada modul 1.1. Bapak dan Ibu guru hebat, pada fase yang pertama, yaitu mulai dari diri, saya membuat tulisan reflektif kritis terkait konsep pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantoro beserta harapan dan ekspektasi saya terkait dengan pembelajaran pada modul ini. Pada fase eksplorasi konsep, saya mempelajari konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro bersama fasilitator, yang selanjutnya menuangkan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran tersebut dalam forum diskusi melalui Google Meeting. Pada ruang kolaborasi pertama, saya berdiskusi secara berkelompok untuk menemukan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat, dan kemudian pada ruang kolaborasi kedua, kami mempresentasikannya melalui Google Meeting. Selanjutnya, pada fase demonstrasi kontekstual, saya mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya dalam sebuah video yang diunggah pada channel YouTube saya. Dan yang terakhir, pada fase elaborasi pemahaman, saya memberikan perspektif refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro dengan berdialog bersama instruktur. Bapak dan Ibu guru hebat, selanjutnya akan saya sampaikan kesimpulan tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang telah saya pelajari dalam modul ini. Bapak dan Ibu guru hebat, menurut Ki Hajar Dewantoro, dasar-dasar pendidikan yang pertama adalah menuntun. Menuntun di sini berarti bahwa pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, tetapi pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Di sini pendidikan berpihak pada anak. Bapak Ibu guru hebat, seorang pendidik sejatinya harus bisa menuntun dan menjadi contoh atau teladan yang baik bagi murid-murid agar mereka selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Hal ini sesuai dengan trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ing Ngarso Sumtulodo yang berarti di depan memberi contoh, Ing Madyo Mangun Karso yang berarti di tengah memberi semangat, dan Tuturi Handayani yang berarti di belakang memberi dorongan. Bapak dan Ibu guru hebat, dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang kedua adalah kodrat anak merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Merdeka yang dimaksud di sini adalah merdeka lahir yang berarti pengajaran, dan merdeka batin yang berarti pendidikan. Karena maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Bapak dan Ibu guru hebat, dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang ketiga adalah kodrat anak, bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga atau cipta, rasa, karsa, karya, dan pekerti sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Bapak dan Ibu guru hebat,
dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang keempat adalah pendidikan yang berpihak pada murid. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Berhamba pada sang anak berarti pendidikan yang berpihak atau berpusat pada murid, yang biasa dikenal dengan student center. Guru seharusnya menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh murid. Bapak dan Ibu guru hebat, dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang kelima adalah bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Bapak dan Ibu guru hebat, dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang keenam adalah berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur budaya dan lingkungan tempat anak berada. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kodrat zaman adalah perubahan dari waktu ke waktu. Guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup dan berkarya. Penekanannya pada keterampilan abad 21. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Bapak dan Ibu guru hebat, dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang ketujuh adalah budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga semangat. Bapak dan Ibu guru hebat, dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang kedelapan adalah petani dan tukang kebun pendidikan. Seorang petani, dalam hakikat sama kewajibannya dengan seorang pendidik, yang menanam jagung misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Bapak dan Ibu guru hebat, yang terakhir adalah relevansi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa maksud dari pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sesuai dengan filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro ini, guru dan murid dapat berkolaborasi untuk menginisiasi kedalaman intelektual dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia, serta murid dan guru akan merdeka belajar dengan berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi murid dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being, atau dalam hal ini, sesuai harapan untuk masa depan, adalah murid humanis yang selamat dan bahagia. Bapak dan Ibu guru hebat, selanjutnya saya akan menjawab dan merefleksi modul 1.1 dengan mengacu pada 3 pertanyaan yang telah sampaikan di awal video ini dan akan saya tayangkan kembali di sini. Untuk menjawab pertanyaan pertama dan kedua, saya mencoba menggambarkannya dalam bagan perbandingan before and after sebagai berikut. Before menggambarkan keadaan yang saya percaya tentang murid dalam pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1, dan after menggambarkan keadaan setelah saya mempelajari modul 1.1. Baiklah, Bapak dan Ibu guru hebat, yang pertama, dahulu saya masih menuntut murid-murid saya untuk menguasai materi, dan mereka harus pandai di mata pelajaran saya, tanpa menuntun mereka dengan baik. Namun, sekarang saya berusaha untuk lebih menuntun murid dengan baik, sebagai pamong sesuai dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kedua, dahulu saya memaksa murid-murid untuk memenuhi kriteria ketuntasan belajar dan mematuhi tata tertib, tanpa memperhatikan proses belajar mereka, dan mengesampingkan kemerdekaan mereka dalam belajar. Namun,
Sekarang saya berusaha untuk memerdekakan dan memanusiakan murid-murid saya dalam proses pembelajaran. Ketiga, dahulu saya mengajar dan mendidik dengan metode konvensional dan kegiatan yang monoton, bahkan masih memaksakan kodrat anak dalam mempelajari suatu materi pembelajaran di kelas, tanpa menyadari alam murid berbeda dan zaman pun berubah. Namun, sekarang saya berusaha untuk selalu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman murid-murid saya. Keempat, dahulu saya lebih mementingkan aspek kognitif murid dan hanya sedikit menyentuh aspek budi pekerti murid. Namun, sekarang saya lebih mementingkan karakter atau budi pekerti murid terlebih dahulu, baru setelahnya mengajarkan ilmu pengetahuan kepada mereka. Kelima, dahulu saya sebagai guru lebih mendominasi dalam proses pembelajaran. Namun, sekarang saya lebih berpihak dan mengutamakan murid untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Bapak dan Ibu guru hebat, selanjutnya untuk menjawab pertanyaan terakhir, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Menurut saya, proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang akan saya terapkan di kelas saya adalah proses pembelajaran yang menuntun murid kolaboratif, kritis reflektif, komunikatif, kreatif, inovatif, sehingga dapat mewujudkan student well-being, yang berarti murid humanis yang selamat dan bahagia. Adapun contoh konkretnya adalah menerapkan pembelajaran yang berbasis proyek, problem, STEAM, ataupun metode lainnya yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Bapak dan Ibu guru hebat, saya rasa cukup sekian pemaparan saya tentang koneksi antar materi 1.1a.8, yang merupakan kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.